menamakan dirinya Islam, tapi dia adalah seorang penjahat. Tak tahu adat, kurang ajar, biadab kau Sakur. Kau bukan buaya, tapi kau buaya. Sekali lagi aku sampaikan kepada dirimu Sakur, kau bukan buaya, kau bukan buaya. Sekali lagi aku sampaikan sama Sakur, kau bukan buaya, tapi buaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini saya mengajak kita kembali untuk menyaksikan dan melihat sebuah video di mana ada oknum-oknum atau kelompok-kelompok tertentu yang tidak setuju, yang tidak sepaham dengan ceramah-ceramah Kiai Haji Buya Syakur, dan kelompok ini mempolisikan Kiai Haji Buya Syakur karena diduga di dalam ceramah-ceramah Kiai Haji Buya Syakur adanya penodaan agama, saudara. Oleh sebab itu, saudara, mari kita saksikan videonya dan harap tonton sampai habis supaya saudara dan saya tidak gagal memahami videonya. Inilah dia videonya berikut ini. Menamakan dirinya Islam, tapi dia adalah seorang penjahat. Tak tahu adat, kurang ajar, biadab kau Sakur. Kau bukan buaya, tapi kau buaya. Sekali lagi aku sampaikan kepada dirimu Sakur, kau bukan buaya, kau bukan buaya. Sekali lagi aku sampaikan sama Sakur, kau bukan buaya, tapi buaya. Isi ceramah kau tidak mengarah kepada umat Islam. Kau diundang atas nama apa? Siapa kau? Apa kau orang Islam? Kalau orang Islam tidak seperti itu isi ceramahnya. Berarti dia tahu sejarah Islam. Ini salah besar Polri mengundang dia. Dan kalau ini Menteri Agama juga, maksudnya apa mengasihi dia sebagai buaya? Memecah belah bangsa. Memecah belah bangsa. Agama orang dihina. Saya tidak percaya dia Islam. Dia adalah bajingan sebagai buaya, padahal buaya. Mantap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya hanya berkesimpulan, jika benar yang kau sampaikan itu, saya tantang kau. Saya tantang kau. Kami TPUA siap melakukan gugatan di mana saja kau berada. Tapi mungkin ada satu lagi, kau bukan orang waras. Kalau orang waras tidak begini. Atau kau bukan orang Islam, kau bajingan yang berkedok ustaz. Saya tidak sepakat memanggil buya. Jijik saya mendengar kau panggil buya. Jijik sekali kalau kau dipanggil orang buya atau kiai. Terang-terang saya jawab di sini. Saya menganggap hari ini kau penista agama. Jika kau tidak minta maaf atau dicek kewarasanmu, kau tidak waras. Seorang buya tidak pernah mengujar kebencian, memberikan statement yang sejuk, memberikan hal-hal yang baik. Kami siap menggadaikan nyawa untuk berperang dengan kau. Bajingan kau. Enak kau menghina agama kami. Nah, kami minta kepada Polri yang terhormat, Polri yang terhormat, mungkin Anda tidak salah karena sudah mengundang rekomendasi dari Menteri Agama. Tapi dalam hal ini, tolong, apa yang terjadi dalam acara memperingati hari kebesaran Islam, itu Anda sudah salah undang. Malah menghina Islam. Mungkin kita apresiasi buat Polri mengadakan hari besar Islam, karena Polri juga banyak orang Islam. Namun jika ada presetan seperti ini, jangan diam dong. Penyelenggara harus tahu. Sebagai Polri yang penyelenggara, tolong kawal mereka. Ini Sakur ini suruh minta maaf dan menjelaskan apa maksudnya. Kami nggak ngerti maksudnya apa sih. Dia ngomong berapi-api seperti orang tak waras bahasanya. Jadi saya nggak suka bahasa yang 14 item itu. Kau duduk bersama dengan kita, jelaskan maksud kau. Jadi itu mungkin saya benar-benar marah dan saya benar-benar jijik melihat Buya Sakur. Maaf, Buya Sakur. Ini saya benar. Kalau ada orang menghina, nggak tahu diri dia. Siapa kau? Sebentar lagi Allah mencabut nyawa kau. Bertahu kau kebesaran Allah itu seperti apa. Lahir dari mana kau? Asal kau dari mana? Mengaku Islam,
tapi biadab kau. Oke, terima kasih. Tantang kau. Ya mungkin sebelum yang terakhir ada Pak Arif. Ada ulama dia. Silakan Pak Arif. Menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Diksan atas nama rakyat dalam waktu dekat akan mendatangi Mabes Polri menanyakan siapa yang mengundang Abdul Syakur ini. Menteri Agama jangan tinggal diam. Agama kami dipelesetkan, agama kami dihina. Ulama-ulama kami kemarin berkata yang benar dipenjarakan. Nah sekarang Kapan? Polri buktikan bahwa Kiai Syakur ini sudah menistakan agama kami. Dan kami tidak akan tinggal diam. Menteri Agama ingat itu, ya, jangan cuma berpangku tangan. Siapa yang merekomendasikan Abdul Syakur untuk ceramah di Mabes Polri? Dalam waktu dekat kami akan mendatangi Polri. Ingat Tribrata, melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat. Kami akan datang sebagai masyarakat didampingi TPUA, Tim Pembela Ulama Aktivis yang diketuai oleh Prof. Egy Sujana Masal. Ingat, dalam waktu dekat kami akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seperti biasa, yang terakhir adalah Prof. Silakan tanggapannya, Prof. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat cerita, sudah panjang tadi semua rekan-rekan yang CBM, Egy Sujana Channel ini cerdas, berani dan militan. Ya. Tapi tidak mengajak kepada provokatif, tidak mengajak kepada kerusuhan, tidak mengajak kepada hal-hal yang tidak konstitusional. Semuanya konstitusional. Termasuk sekarang ini kami TPUA minta klarifikasi ke Mabes Polri, khususnya sahabat saya Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Argo Yuwono. Saya kenal baik beliau waktu di bagian humas juga di Polda Metro Jaya. Insya Allah saudaraku Kadif Humas atau Kadif Humas ya, Bapak Irjen Pol Argo Yuwono berkenan audiensi kita diterima untuk mengklarifikasi buaya Abdul Syakur ini. Menurut BRI buaya. Di dalam kesempatan ini klarifikasi yang saya inginkan adalah pertama, ini yang undang siapa? Apakah hanya Mabes Polri ya, atau rekomendasi usulan dari Kementerian Agama? Harus clear di sini. Mungkin jadi ugal-ugal lagi, Bang. Nah, akan nanti kita bisa mengkonfirmasi keadaan ini, situasi apa yang terjadi. Saudara-saudara, yang kedua, kita ingin klarifikasi bahwa pembicaraan di Mabes Polri, tapi isinya penghinaan Islam, penghinaan pada Nabi, kepada putri Nabi, kepada ajaran Islam yang sempurna. Jangan dikira tidak. Dalil saya surat Al-Maidah ayat 3. Coba baca. Al-Maidah ayat 3. Baca tengahnya saja, panjang ayat itu. Menunjukkan kesempurnaan Al-Quran. Kau bilang Al-Quran tidak pernah, Islam tidak pernah sempurna. Sampai kapanpun. Kurang ajar, ya. Apa? Ya, artinya. Al-Maidah ayat 3 diharamkan bagimu. Nah, itu tengahnya. Bahwa Islam itu ajaran yang sempurna. Pada hari ini Nah, ada situ, ini yang kayak begitu sih. Yang ini dong, yang lengkap. Nah, ada pada hari ini betul. Sorry ya. Biar ada dibaca. Ayo cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Top. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi Islam itu sempurna nggak? Sempurna, 100% sempurna. Al-Quran, coba buka lagi, buka. Surat 6, Al-An'am. Saya bukan ulama, saya bukan ustaz. Saya mengerti Al-Islam dan Al-Quran. Ayat 114, 115. Nah, yang saya ajarin untuk kemarin bukan cek. Nah, baca artinya aja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 114. Al-An'am. Pantaskah aku mencari hakim selain Allah, padahal dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu secara rinci. Orang-orang yang telah kami beri kitab mengetahui benar bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar.
rinci, benar. Terus Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. jangan ragu. Terus Dan telah sempurna firman Tuhanmu. telah sempurna. Ulangi lagi itu. Dan telah sempurna firman Tuhanmu, Al-Quran, dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Bayangkan itu, buaya Syakur, kamu itu menghina Allah, menghina ajaran Islam, menghina Al-Quran, merendahkan Allah. Al-Quran itu wahyu Allah yang rinci, benar, jangan ragu-ragu, dan sempurna. Luar biasa Al-Quran itu. Nggak ada orang ngerti ayat-ayat ini. Majelis ulamanya nggak pernah ngasih tahu ini. Malah keluarlah statement, semua agama sama, semua agama baik, semua agama sama, semua agama baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, buaya Syakur, kau telah menghina Islam. Kau telah menghina Islam. Kau mesti kena pasal 156A KUHP. Ahok aja cuma 1 ayat, itu pun bisa debatable, tapi ujungnya di penjara dia, narapidana. Tapi anehnya di sini udah narapidana sekarang jadi komisaris utama Pertamina. Kita cari kerja mesti bikin apa? SKCK. PCR lagi. Di PCR lagi, divaksin lagi. Si Ahok enak aja, udah menghina agama, udah di penjara, udah jelas narapidana. Lewat pembuktian pakai gelar perkara, lewat persidangan, di penjara. Keluar jadi komisaris utama Pertamina, gajinya 3 miliar konon ya. Luar biasa. Bukan luar biasa di luar. Nah, oleh karena itu di dalam kesempatan ini, dalam podcast Egy Sujana, Master Channel Cerdas, Berani dan Militan, saya kecam keras. Ya, mari kita dulu ilmu. Saya bukan ustadz, saya bukan ulama, tapi saya mampu bicara agama dengan sempurna dan baik karena referensi saya Al-Quran yang sempurna, adil, benar, asjubedil, objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Itu teori saya dalam konteks keprofesoran saya. Nah, oleh karena itu, klarifikasi kita, mengapa justru Mabes Polri memfasilitasi, mengundang si buaya Syakur ini? Mengapa? Kami keras, kami terkesan kasar. Iya memang. Dan Allah melarang ini. Tapi kecuali yang terzolimi, Anda baca itu surat An-Nisa ayat 148. Nggak usah lagi dibaca-bacain, yang baca sendiri itu. Ya, An-Nisa ayat 148. Kamu tidak boleh berkata kasar, ya, apalagi terang-terangan. Tapi Allah kasih exception, kecuali orang yang dizolimi. Saya umat Islam yang mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai Al-Quran, mencintai ajaran Islam, terzolimi, dihina oleh si buaya Syakur ini. Saya protes keras kepada Mabes Polri, mengapa difasilitasi ini? Kenapa tidak ditahan? Karena telah jelas-jelas menghina Islam, menghina Nabi Muhammad, berondong katanya Nabi Muhammad, kurang ajar. Ya. Kemudian juga ajaran Islam tidak sempurna. Lu apa lu? Lu apa? Punya ilmu apa kau? Ngaku buaya ilmunya cetek, bahkan nggak punya ilmu itu, bertentangan dengan fakta-fakta yang ada. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan ini, klarifikasi saya kepada Mabes Polri, tolong jawab. Kenapa ngundang dia? Apa yang mau diisi ini kan memecah belah bangsa, mau lakukan satu kerusakan, mau ada rakyat ini bunuh-bunuhan, ya? Kau pikir dengan ngundang si buaya Syakur ini jauh lebih sempurna aku menghina Islam? Bang, boleh untuk Ya, apa itu? kita tahu Kapolri non Muslim ya Bang. Tapi dengan hal ini kita apresiasi loh kepada Kapolri mengadakan acara besar Islam. Namun kok tidak bersikap ketika ada penghinaan terhadap agama kita Bang. Dan dalam hal ini kita minta pada Kapolri untuk benar-benar lah jangan separuh hati dalam menyikapi. Ini sudah biadab, penghinaan ini sudah biadab. Jadi kita tidak mengakui dia buaya lagi gitu. Buaya. Nah ini Mabes Polri dan Kapolri yang non Muslim selama ini perbuatannya cukup apresiasi buat agama kita Bang. Oke. Nah untuk ini buktikan pada Mabes Polri atau Kapolri ini berlaku adil dengan buaya Syakur ini. Kami meminta kepada Kapolri untuk berlaku adil tentang penista agama kepada buaya Syakur. Terima kasih Bang untuk interupsi saya. Itu diinterupsi, walaupun saya ketua umum ya, etika interupsi memang harus dikasih. Itu adab dalam pembicaraan. Nah, lebih jauh dari itu, saya bangga dengan Kapolri Jenderal Sigit. Saya senang dengan Anda. Walaupun kita berbeda agama, Anda sahabat saya. Saya diakui sahabat Anda. Kenapa? Karena Anda bicara, siapa yang berani mengkritik pedas, dialah sahabatku. Nah, aku kritik pedas ini. Kau harus anggap aku sahabat. Jangan kau tidak konsisten. Ya. Maka saya appreciate. Bahkan di salah satu pidatonya,
Kalau ada polisi yang nggak benar, dicopot kepalanya, bukan jabatannya, kepalanya coba. Wah Allah, ini jelas-jelas diundangnya sama Mabes Polri. Tidak bisa Anda menghindar. Anda Kapolri, Anda kepala di situ, kepala polisi Republik Indonesia. Anda bertanggung jawab. Kenapa sih Buya Syakur ini diundang? Mesti dipanggil, diklarifikasikan. Minggu depan saya mau datang ke Mabes Polri. Jangan ditolak, jangan nggak ada di tempat. Alasan kemana. Saya minta klarifikasi. Saya tentu tahu diri. Saya susah menemui Anda. Saya akan ketemu Kadip Humas. Jangan Kadip Humas juga harus melayani, melindungi, mengayomi rakyat. Tidak melayani kita, tidak melindungi kita, tidak mengayomi kita, rakyat Indonesia yang mayoritas agama Islam. Saya harus bicara gitu, karena biar tahu diri, pakai konsep lah tahu diri. Kalian itu minoritas, jangan memerintah, memelintir, kami yang mayoritas. Kalau Anda mengerti prinsip demokrasi, N+1, N-nya berapa? 75. Nah, terbesarnya berapa dari 75? 50, lebih besar dari 25. Berarti itu menang demokrasi. Karena memang demokrasi ukuran kebenarannya nominal, jumlah. Nah, jumlah kita 85%. Bolehlah dikurangin jadi 80%. Tapi kita tetap mayoritas. Kenapa kalian yang 20% ngatur-ngatur kita? Tidak logik, tidak demokrasi. Nah, oleh karena itulah Kapolri yang terhormat, sahabatku, Jenderal Sigit Listio ya. Subhanallah, Anda orang yang saya banggakan, walaupun dengan berbeda agama, saya berlaku toleran. Ya. Kenapa? Karena Anda benar, Anda berlaku jujur, Anda adil. Nah, buktikanlah keadilannya itu sekarang. Karena kami belum merasakan keadilan itu. Kenapa Anda diam saja, tidak segera berkomentar bahwa itu entah salah apa kayak bagaimana kayak. Sama dia punya jargon apa? Presisi. Apa itu presisi? Presisi apa? Nah, kita anggap yang udah pasti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 mengayomi, melindungi, melayani. Itu tribrata, besar tanggung jawabnya. Oleh karena itu, saya sangat menghormati Kapolri, menghormati institusi Mabes Polri, institusi Polda-Polda se-Indonesia. Sudi kiranya objektivitas diutamakan, cara berpikir yang sistematis diutamakan, dan toleranlah. Kalau kami benar, terimalah. Kalau kami salah, tegurlah. Tidak benar. Dan kemudian berlaku jujur, benar, dan adil. Jangan kayak KPK, berani jujur hebat. KPK sendiri tidak berani, tidak jujur. Aku akan menghukum mati dalam pengertian koruptor ketika pandemi COVID-19. Allah buktikan dalam sejarah, lahirlah Menteri Sosial Julian Batubara, korupsi lebih dari triliunan, itu banyak sekali. Maka dalam kesempatan ini, kenapa tidak dihukum mati? Kenapa cuma 11 tahun? Anda Firly, dari polisi Anda dengan Firly, saya kenal Anda waktu Anda Wakapolda di Banten, sehingga saya Kapoldanya Pak Sigit. Nah, oleh karena itulah saya sangat sama kalian polisi, karena kalian harus melindungi kami rakyat. Jangan kami yang dulu dikriminalisasi, dipanggil dan segala macam itu. Panggil itu si Buya Syakur. Ayo adu argumentasi, kita dialog. Nggak ada zamannya lagi suruh tangkap atau apa. Oke, nggak ada. Dan ini juga bukan delik aduan. Harusnya polisi bergerak sendiri. Ya, nggak usah disuruh-suruh. Tapi kami melihat 2-3 hari ini tidak ada tindakan. Maka kami terpaksa melakukan konferensi pers ini dengan satu channel saya sajalah. Karena yang lain gak ada yang muat. Ya, untung Allah bikin kita ini. Ya. Untuk itu insya Allah banyak yang nonton. Nah, teman-teman, itulah dia video oknum atau kelompok-kelompok tertentu yang akan mempolisikan Kiai Haji Buya Syakur. Ya, karena menurut mereka terkait dengan ceramah-ceramah yang diceramahkan oleh Kiai Haji Buya Syakur bertentangan dengan kitab suci yang mereka imani. Kalau kita melihat video ini secara full, ada 14 tuntutan mereka yang menjadi dasar untuk mempolisikan Kiai Haji Buya Syakur, ya. Nah, teman-teman, yang perlu saya soroti di sini bukan terkait dengan tuntutan-tuntutan mereka, tetapi yang saya soroti adalah sikap dan etika mereka yang kurang tepat, yang tidak elok, dan bahkan tidak baik untuk didengar. Mengapa, saudara? Ucapan-ucapan mereka ketika mereka menyampaikan klaim mereka terhadap ceramah Kiai Haji Buya Syakur merupakan orasi atau cara-cara yang tidak baik untuk didengar, saudara. Ya, di sana kita boleh melihat sikap dan etika mereka ini kurang tepat, ya, kurang tepat dan kurang elok, kurang enak didengar. Dengan kata lain, tidak memberkati apa yang mereka sampaikan.
Yang pertama, mulut dan perkataan mereka ini tidak menjadi berkat. Mengapa saudara? Mereka ini menjelek-jelekan Kiai Haji Buya Syakur, dan bahkan nama Pak Kiai Haji Buya Syakur ini mereka menambah-nambahkan dengan cara-cara yang tidak elok, tidak enak didengar. Kalau memang ada kesalahan Kiai Haji Buya Syakur di dalam menyampaikan ceramahnya, apakah tidak bisa duduk bersama dan berdiskusi tanpa menjelek-jelekan orang lain? Apakah tidak bisa menyampaikan sesuatu hal yang baik dengan bahasa yang santun dan sopan? Ya sorry, saya sendiri yang mendengarkan orasi mereka ini justru menunjukkan tidak ada kebenaran terkait dengan tuduhan mereka. Mengapa saudara? Yang seharusnya bahasa mereka itu adalah bahasa yang santun dan sopan. Bukan menjelek-jelekan nama seseorang. Bukan seperti itu caranya. Sehingga orang lain tidak terberkati dengan ucapan dan perkataan mereka. Kalau kita melihat tadi ibu-ibu, mulut ibu-ibu itu sungguh keterlaluan. Mengolok-olok, menjelek-jelekan nama Kiai Haji Buya Syakur. Ini satu akidah loh. Apalagi kalau beda keyakinan, sungguh luar biasa. Pasti di demo itu, pasti diusut tuntas dan dipolisikan kalau agama tertentu melakukan hal semacam itu. Dan ini satu akidah dengan mereka, maka mereka mengolok-olok nama Pak Kiai Buya Syakur. Dan ini sebuah tindakan dan etika, sikap yang tidak baik. Apalagi mereka bicara di dalam publik. Saya melihat apa yang mereka sampaikan kelihatan tidak ada benarnya. Karena mereka sampaikan dengan ucapan-ucapan yang tidak baik, yang tidak elok. Sekali lagi, kalau jika ada kesalahan Pak Kiai Haji Buya Syakur, seharusnya mereka berdiskusi, duduk bersama dengan bahasa yang sopan, santun, dengan saling menghargai. Jadi sebenarnya jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulut mereka ini. Seharusnya mereka memakai perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia sebenarnya. Jadi orang yang mendengarkan perkataan yang baik, yang sopan, yang jujur itu adalah orang diberkati ketika mereka mendengarkan. Ini yang benar sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya tidak pantas Kiai Haji Buya Syakur untuk dipolisikan. Mengapa? Pada video Kiai Haji Buya Syakur bukan hanya asbun atau hanya asumsi, tetapi beliau ini seorang penceramah yang sungguh memiliki kemampuan untuk berceramah, dan ia menunjukkan data ketika ia berbicara dan ceramah. Jadi bukan hanya asbun, ada datanya. Bukan seperti tuduhan Egy Sujana terhadap orang Nasrani. Nah, ini seharusnya Egy Sujana ini dipolisikan. Pak Egy Sujana mengklaim orang Nasrani itu, atau menuduh orang Nasrani dengan mengatakan Nasrani itu seruduk-seruduk saja, seperti babi kayaknya. Jadi pernyataan Pak Egy Sujana sebenarnya mengklaim bahwa orang Nasrani seperti babi. Beberapa bulan yang lalu, video Bapak Egy Sujana viral di media sosial, saudara. Mengapa? Karena Pak Egy sendiri mengklaim bahwa Nasrani seruduk-seruduk seperti babi kayaknya. Justru Pak Egy Sujana perlu dipolisikan sebenarnya. Anda melihat selumbar di mata saudaramu, sementara bola di matamu, engkau tidak tahu. Engkau tidak tahu. Ini yang perlu Anda renungkan, Pak Egy Sujana. Anda menghina Nasrani. Anda melecehkan Nasrani. Nasrani seruduk-seruduk saja, seperti babi kayaknya. Ini perkataan Anda sangat bangga sekali dengan mengatakan seperti itu. Justru Anda melecehkan dan merendahkan orang Nasrani seperti babi. Kiranya saudara semakin rendah hati. Anda kelihatan orang yang sudah belajar, terpelajar, dan orang yang intelektual. Tidak seharusnya saudara menyinggung Nasrani. Jadi oleh sebab itu saudara, demikianlah video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.